Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Johannes Tuentano Faragi Brandoy dengan MC 24012011079. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai biologi perikanan. Nah, apa sih biologi perikanan itu? Biologi perikanan merupakan ilmu yang kita gunakan untuk mengetahui interaksi dan hubungan suatu biota perairan dengan habitat atau ekosistem perairan tempat dia tinggal dan juga sebagai sumber daya yang digunakan oleh manusia untuk kemanfaatannya sehari-harinya. Nah, selanjutnya di biologi perikanan ini juga terdapat kajian yang dapat kita gunakan dan membaginya ke dalam dua subilmu. Dua subilmu itu termasuk natural history dan dinamika populasi. Natural history ini kita akan mengkaji mengenai umur, sejarah, dan daur hidup dari suatu organisme perairan. Nah, untuk dinamika populasi sendiri, kita akan mengetahui mengenai perubahan atau pengurangan dan pertambahan terhadap populasi suatu ikan. Nah, ini tuh termasuk dari pertumbuhan, rekrutmen, dan juga mortalitas yang terjadi terhadap suatu biota perairan. Nah, di biologi perairan terdapat aspek yang mempengaruhinya. Yang pertama ada pertumbuhan, yang kedua ada reproduksi, dan yang ketiga ada makanan ikan. Nah, yang pertama ada aspek pertumbuhan. Aspek pertumbuhan ini merupakan perubahan yang terjadi terhadap dimensi, baik itu panjang, volume, atau ukuran dari suatu organisme dalam satuan waktu. Nah, untuk pertumbuhan ini kita kaji dengan menggunakan tiga hal, yaitu yang pertama ada distribusi frekuensi panjang yang kita gunakan dengan membagi organisme perairan ke dalam beberapa selang kelas berdasarkan frekuensi dan panjangnya. Nah, selanjutnya ada faktor kondisi. Faktor kondisi kita gunakan untuk mengkaji faktor yang dapat mempengaruhi kondisi dan kegemukan suatu organisme perairan. Nah, yang terakhir ada hubungan panjang dan bobot yang kita gunakan untuk mengetahui apakah kedua hal tersebut hubungannya saling sebanding atau tidak. Nah, untuk aspek yang kedua ini ada aspek reproduksi yang merupakan aspek untuk meneruskan genetik dari suatu organisme ke anakannya. Nah, untuk aspek reproduksi ini terdapat 5 hal yang mempengaruhinya. Yang pertama ada proporsi kelamin. Proporsi kelamin digunakan untuk mengetahui apakah jantan dan betina dari suatu spesies ini sebanding atau tidak. Nah, selanjutnya ada fekunditas yang digunakan untuk mengetahui jumlah telur yang dihasilkan mulai dari memijah hingga akhir hayat dari suatu organisme. Selanjutnya ada tingkat kematangan gonad yang membahas mengenai suatu ikan siap atau tidak untuk memijah mulai dari TKG 1 hingga TKG 4. Nah, selanjutnya ada indeks kematangan gonad yang akan mempengaruhi mulai dari uh, tingkat kematangan gonad dari suatu organisme. Yang terakhir ada diameter telur yang merupakan perhitungan morfometrik yang dapat digunakan untuk mengetahui pola pemijahan dari suatu organisme perairan. Untuk aspek yang terakhir, terdapat aspek makanan ikan. Nah, untuk aspek makanan ikan ini terdapat 5 hal yang mempengaruhinya. Yang pertama ada indeks preponderance yang kita gunakan untuk mengetahui komposisi makanan yang dimakan oleh suatu biota perairan, sehingga kita dapat mengetahui makanan utama, makanan pelengkap, dan juga makanan tambahan dari organisme tersebut. Nah, selanjutnya ada luas relung yang digunakan untuk mengetahui selektivitas dari suatu ikan. Apakah ikan tersebut bersifat pilih-pilih, yaitu selektif, atau bersifat generalis yang makan apa saja. Nah, yang ketiga ada tumpang tindih yang saling berhubungan dengan luas relung. Tumpang tindih ini kita gunakan untuk mengetahui apakah tingkat kompetisi suatu perairan ini tinggi atau tidak. Nah, untuk yang keempat, kita dapat menggunakan pengukuran terhadap panjang usus, yaitu panjang usus relatif. Panjang usus relatif ini dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah ikan tersebut bersifat karnivora, omnivora, ataupun herbivora. Nah, yang terakhir ada indeks stomach content atau ISC. ISC ini kita gunakan untuk mengetahui kepenuhan dari lambung suatu ikan atau organisme perairan. Nah, sehingga kita dapat mengetahui keaktifan ikan tersebut dalam mencari makan. Selanjutnya, buat apa sih kita mempelajari biologi perikanan? Nah, ini kita dapat gunakan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Nah, ini tuh dapat kita gunakan dari aspek-aspek yang tadi nih. Kita dapat mengetahui mulai dari ukuran dan jumlah suatu organisme perikanan di suatu ekosistem, dan juga kita dapat mengetahui waktu tangkapan dan juga jumlah dan ukuran ikan yang boleh ditangkap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kepada kalian semua dan juga biologi perairan. Terima kasih.